Salam Kicomania, tetap sehat. Menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Kicomania, khususnya yang pemula. Dia menulis di komen ya, di komentar dia bilang, "Om, bagaimana rawatan murai batu pastol yang betul, bagaimana rawatannya?" Oke, jadi saya akan jawab di sini ya. Sebetulnya kalau rawatan murai batu pastol yang bagusnya bagaimana? Kalau menurut saya yang biasa saja. Rawatannya sebetulnya standar ya. Rawatan kalau untuk yang murai batu pastol, kalau menurut pemikiran saya, ya kamu misalnya jangkrik 5 pagi, 5 siang, 5 sore juga boleh. Nah, jangkrik itu juga ada macam-macam. Ya. Kalau tiap daerah pasti berbeda, tapi mungkin kalau sekarang itu hampir semua sama. Kalau zamannya dulu di Jogja, jangkrik itu yang ada adalah jangkrik ternak. Ya, jangkrik alam dulu tidak ada. Waktu zamannya Suara Sakti itu jangkrik alam nggak ada. Sampai akhirnya kalau saya mau memberikan satu jangkrik alam buat murai saya yang lain selain Suara Sakti ya, saya harus datangkan dari Jakarta. Ya, saya beli karungan di sini, dibawa, dikirim, naik bis atau gimana. Serba repot kalau waktu zaman dulu. Tapi sekarang ini di Jogja jangkrik alam banyak, jangkrik ternak apalagi. Nah, kita kembali ke rawatan pastol tadi ya. Kalau menurut saya, terserah mau pakai jangkriknya apa. Mau pakai jangkrik alam juga boleh. Mau pakai jangkrik ternak juga boleh. Bebas saja. Itu nanti akhirnya nanti akan tergantung dengan kebiasaan. Oh, kebiasaannya burung saya ini pakai jangkrik alam. Oh ya, akan saya kasih jangkrik alam nanti ke depannya. Jadi ya, tidak ada istilah yang menyatakan bahwa jangkrik alam pasti lebih bagus dari jangkrik ternak. Sebetulnya juga enggak. Ya, waktu zamannya Suara Sakti itu, dia jangkriknya jangkrik ternak. Dia tidak pernah pakai jangkrik alam. Ya, karena kondisinya di Jogja juga waktu itu tidak ada. Tapi buktinya, dia juga bisa berprestasi waktu zaman itu. Ya, tadi yang sudah saya katakan, jangkrik alam dan jangkrik ternak sebetulnya semua sama. Tergantung kebiasaannya bagaimana untuk burung-burung kita. Ya, kita kembali ke tadi rawatan pastol tadi. Mungkin tadi kalau mau dikasih jangkrik alam, pagi 5, siang 5, sore 5, dikasih kroto tiap hari 1 sendok teh. Kroto mau dibersihkan seperti menjadi kayak nasi juga boleh. Kroto masih ada semutnya dikasihkan juga nggak apa-apa. Ya. Terus tetap harus ada fur. Furnya itu, kalau saya, furnya itu adalah yang rendah kalori. Ya, jangan yang terlalu tinggi kalorinya. Yang rendah kalori banyak di pasaran. Ya, saya tidak akan menyebutkan merek ya. Ya, semua banyak itu yang rendah kalori di lapangan banyak. Di pasaran banyak itu yang rendah kalori. Jadi, tadi ya jangkrik pagi 5, siang 5, sore 5. Terus kroto tiap hari 1 sendok teh. Sore nggak usah dikasih lagi. Terus untuk mandinya, kalau mau dicoba harus diajarkan dengan bak mandi. Jangan terbiasa dengan cepuk ya kalau untuk murai. Kalau saya belajarin ke bak mandi. Gimana caranya? Dipelajarin. Diumpan pakai jangkrik supaya dia bisa masuk ke bak mandi. Karena kalau murai itu sudah terbiasa dimandikan dengan bak mandi, sangkarnya akan selalu bersih. Karena murai dimasukkan bak mandi, sangkar dibawa pergi, sangkar dibersihin, dicuci, dia akan bersih dan sangkar itu akan awet.
Nah, untuk mandinya terserah. Dicoba tiap hari dimandiin. Ya. Tiap hari coba dimandi, dimasukin bak mandi tiap sore. Lebih enak burung itu mandinya sore. Masukin bak mandi, coba. Masukin, dia mau mandi nggak? Disemprot, tunggu dia mau mandi nggak. Oh, dia mau mandi, ya udah. Besoknya sore mandiin lagi. Oh, dia tetap mau mandi. Oke. Besoknya mandiin lagi. Oh, dia tetap mau mandi terus. Berarti ya diambil kesimpulan bahwa burung ini, murai saya ini adalah mandinya tiap sore. Jadi nggak bisa. Saya akan berbicara misalnya yang paling bagus itu adalah mandinya 2 hari sekali. Atau mandinya 3 hari sekali. Atau mandinya tiap hari, nggak bisa. Tiap burung punya kebiasaan masing-masing. Ya. Di tempat saya ada murai ada 3-4 ekor. Mandinya berbeda. Mandinya tidak sama. Oh, sama tidak. Ya, mungkin ada orang yang pemain burung merasa bahwa kita jangan mau ngikut burung. Burung harus ikut kita. Wah, kalau itu saya juga enggak ya. Kita nih harus ngikuti burung. Dia maunya gimana? Oh, dia maunya mandinya sore. Ya kita ikutin mandinya sore. Karena kenapa saya ngambil mandi sore? Karena biasanya sore itu kesibukan kita kan sudah selesai. Pagi kita ada yang kerja di kantoran, ada kerja yang di lapangan. Sore biasanya kan kita sudah pulang. Jam 4, jam 5, kita mandiin juga nggak masalah. Sampai jam 6 sore pun juga nggak apa-apa, kita mandiin, kita masukin bak mandi. Nah, kalau menurut saya, rawatan murai pastel ya hanya cuma seperti itu. Ya, belum bisa kita patenkan harus gini, begini, enggak. Karena itu kan jenjangnya masih panjang. Murai pastel itu paling baru umur kira-kira 5 atau ya dianggap aja 5 bulan, 6 bulan. Itu kan masih panjang, masih kira-kira 8 bulan lagi, 9 bulan lagi baru mabung lagi. Nah, baru setelah mabung lagi itu, baru kita rawat yang benar-benar. Berarti kan dia sudah mabung 2 kali. Mulai dari anakan, mabung dewasa sekali. Kalau saya, kita tetap harus bersabar. Ya, sekali waktu boleh diturunkan di kelas pastel. Dicoba. Oh, burung kita kerja gini, ya sudah. Udah, kita tunggu berapa bulan lagi. Tapi kadang-kadang saya kalau baca di komentar itu, ya situ enak om, punya burungnya banyak. Saya cuma burungnya 1, pastel. Nah, gimana kalau saya ini karena saya juga dananya terbatas untuk beli murai, untuk beli ini. Ya saya nggak bisa ngomong ya kalau sudah seperti itu ya. Saya hanya memberikan yang terbaik seperti apa. Karena kalau murai pastel, kalau terus-terusan diadu, terus-terusan dilombain, ya pasti nanti airnya juga jebol. Pasti rusak. Jangankan murai pastel. Murai yang dewasa pun, saya selalu memberi saran, 2 bulan sekali, 2 minggu sekali baru turun lomba. Saya memberi sarannya pasti akan seperti itu. Ya, karena kita anggap bahwa kita ini misalnya kita ini sebagai manusia, kita ini olahragawan. Nggak mungkin tiap minggu kita ini akan lomba terus. Kalau lomba terus, ya jebol badan kita, udah remuk udah kalau kita dilombain terus. Itu juga kita harus nyayangi binatang kita, nyayangi murai kita. Ya, tapi semua kembali ke pemilik. Ya, makanya kalau ada orang yang di situ komen tanya, oh murai saya kok nggak bisa jalan ya, kok begini dilombain, kok begini. Saya kadang-kadang bingung untuk menjawab. Ya paling saya hanya bilang, rawatan kamu gimana? Oh rawatan saya begini, oh gini. Lah murai kamu umur berapa? Oh murai saya baru umur setengah tahun, baru umur 1 tahun gini. Nah saya akan kembali lagi bilang,
Nggak bisa kalau mau seperti itu. Diturunkan terus ya pasti akan jebol. Ya, jadi kalau menurut saya tadi, rawatan mulai pastol, ya yang seperti tadi saya sampaikan. Cukup itu aja. Untuk Hongkong, untuk ular balap, sementara ini kalau masih pastol ya, kalau tempat saya tidak kasih. Saya tidak kasih ular Hongkong, tidak saya kasih. Saya juga punya. Saya punya pastol. Ya, saya ternak, sebagian ada yang saya jual, saya cuma melihara satu. Ya, satu yang saya pelihara, kebetulan satu itu saya pelihara karena bapaknya setelah melahirkan dia, bapaknya meninggal. Lah, maka burung itu saya simpen. Dan burung itu sudah saya sekolahkan juga di tempat Sukoharjo dan sudah lulus di sana. Karena di sana katanya kelulusan itu 6 bulan sekali. Tapi punya saya 5 bulan sudah diluluskan. Karena dia bilang kalau murai saya cukup bagus. Nah akhirnya sekarang saya rawat. Saya rawat seperti biasa aja. Jangkrik seperti tadi, kroto juga seperti itu, mandi juga seperti itu. Nah, tapi saya tidak lombain. Saya tahan. Tetap saya tahan, saya masterin, tetap saya masterin terus. Saya kelilingi dengan burung-burung ini. Saya hanya berharap nanti setelah mabuk lagi baru saya coba. Pernah dicoba sekali pada saat waktu di tempat sekolahan dan dia bisa menjadi juara 2. Ya, jadi boleh kalau mau ditanyakan kepada sekolahan yang ada di Sukoharjo. Pasti banyak teman-teman yang pada tahu tempatnya siapa. Oke, saya kira gitu dulu. Jadi kalau menurut saya, rawatan mulai pastol itu biasa saja. Seperti tadi yang saya sampaikan, nggak usah aneh-aneh, nggak usah apa-apa, kan karena jenjangnya masih panjang. Ya, seperti kalau misalnya kita punya anak masih kecil, ya, dia masih kecil, masih umur 3 tahun, masih umur 4 tahun, kan nggak mungkin kita kasih aneh-aneh. Ya yang kita kasih adalah makanan sehat apa, udah gitu aja, menu-menu makanan gitu aja, nggak mungkin kita kasih yang macam-macam kalau anak kita masih kecil kan. Oke, saya kira begitu dulu konten saya kali ini. Salam kicomania, ingat tetap sehat.